salam sehat. Perkenalkan, nama saya Valen Francisco Kopalit dengan NIM 2214201191. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, semester 2 Fakultas Keperawatan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir ujian semester dengan mata kuliah konsep dasar keperawatan dan sebagai dosen pengampu Nurse Tirsa Mumi Eskep Embas. Pengukuran tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital suatu standar nilai yang digunakan untuk mengukur fungsi dasar tubuh. Tanda-tanda vital ada 4 jenis yang dapat diukur pada umumnya, yaitu suhu tubuh, nadi, pernapasan, tekanan darah. Kita masuk di suhu tubuh. Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Suhu permukaan berfluktuasi bergantung pada aliran darah ke kulit dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Karena fluktuasi suhu permukaan ini, suhu yang dapat diterima berkisar dari 36 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Suhu normal rata-rata bervariasi bergantung lokasi pengukuran. Keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme fisiologis dan perilaku. Agar suhu tubuh dapat konstan dan berada pada batas normal, hubungan antara produksi panas dan pengeluaran panas harus dipertahankan. Nadi adalah aliran darah yang menonjol dan dapat diraba di berbagai tempat di tubuh. Nadi merupakan indikator status sirkulasi. Penyebab nadi yang menjadi lambat, cepat atau tidak reguler secara normal dapat mengubah curah jantung. Perawat mengkaji kemampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan jaringan tubuh terhadap nutrien dengan cara mempalpasi nadi perifер atau dengan menggunakan stetoskop untuk mendengar bunyi jantung. Macam-macam nadi yang dapat diraba. Pertama, temporalis terletak di atas tulang temporal. Radialis terletak antara radius distal dan tendon flexor. Carpi radialis mudah diakses. Brachialis terletak di bagian lengan pada biceps dan fossa antikubital. Carotis terletak di bagian dalam leher yang mengantarkan darah ke otak. Femoralis terletak pada titik tengah ligamen inguinalis. Popliteal terletak di belakang lutut. Dorsalis pedis terdapat navicular tepat di bagian interior tikungan pergelangan kaki. Pernafasan adalah mekanisme tubuh menggunakan pertukaran udara antara atmosfer dengan darah serta darah dengan sel. Mekanisme pernafasan terdapat 3, yaitu ventilasi, pergerakan udara masuk keluar paru. Yang kedua, difusi, yaitu pertukaran O2 dan CO2 antara alveoli dan sel darah merah. Yang ketiga, perfusi, yaitu distribusi oleh sel darah merah ke kapiler darah. Tekanan darah merupakan kekuatan lateral pada dinding arteri oleh darah yang didorong dengan tekanan dari jantung. Aliran darah mengalir pada sistem sirkulasi karena perubahan tekanan. Pengkajian tekanan darah dapat diukur baik secara langsung, secara invasif, maupun tidak langsung, non-invasif. Menampilkan gelombang dan bacaan tekanan arteri secara konstan. Karena ada risiko kehilangan darah secara tiba-tiba dari arteri, pemantauan tekanan darah invasif digunakan hanya untuk situasi perawatan intensif. Metode non-invasif yang paling umum memerlukan penggunaan sigmometer dan stetoskop. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa. Kantin,
serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri.